Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ada yang tahu tidak? Sebelum Indonesia ditetapkan untuk merdeka, ternyata bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa loh. Wah, kira-kira bagaimana dan kenapa ya bangsa Eropa bisa datang dan menjajah bangsa Indonesia? Penasaran? Yuk simak penjelasannya. Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris merupakan negara-negara Eropa yang datang ke Indonesia dengan melakukan pelayaran. Kira-kira untuk apa ya mereka melakukan pelayaran dan berujung sampai ke Indonesia? Awal mulanya, mereka melakukan pelayaran yaitu untuk mencari rempah-rempah. Indonesia memang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, mulai dari hasil tambah batu bara, nikel, timah, kemudian hasil pertanian dan perkebunannya seperti padi, dan juga rempah-rempahnya seperti cengkeh, pala, lada, kayu manis, dan lain sebagainya. Sebelumnya, mereka mendapatkan hasil rempah-rempah tersebut melalui pedagang Arab. Namun, semakin lama harga rempah-rempah semakin mahal, sehingga bangsa Indonesia tidak mau lagi membeli rempah-rempah kepada pedagang Arab. Dengan hal itu, bangsa Eropa berusaha untuk mencari sumber rempah-rempah. Dengan usaha mereka, akhirnya bangsa Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1521. Mereka berlabuh untuk pertama kali di Maluku. Pada masa tersebut, kerajaan terkuat di Maluku ialah kerajaan Ternate dan Tidore. Maluku memiliki rempah-rempah yang sangat melimpah, sehingga bangsa Portugis memiliki keinginan untuk menguasai rempah-rempah tersebut. Bangsa Portugis kemudian mencari cara agar kerajaan Ternate dan Tidore memberikan hak khusus kepada mereka untuk menguasai perdagangan rempah-rempah pada masa itu. Namun, rakyat Maluku menolak. Bangsa Portugis pun tidak terima. Mereka terus mencari cara agar Maluku mau menyerahkan hasil rempah-rempahnya, mulai dari memisahkan kerajaan Ternate dan Tidore menjadi dua kerajaan yang bermusuhan, hingga membunuh Sultan Khairun dari kerajaan Ternate pada tahun 1570. Akibatnya, rakyat Maluku marah dan berusaha mengusir Portugis. Usaha Maluku untuk mengusir Portugis berhasil, namun pada masa selanjutnya bangsa lain datang dengan tujuan yang sama, yaitu menguasai rempah-rempah Indonesia. Setelah Portugis meninggalkan Indonesia, kira-kira bangsa mana lagi ya yang akan menjajah Indonesia? Pada tahun 1596, Cornelius de Houtman beserta rombongannya berhasil mencapai Banten. Selain itu, mereka juga berhasil mendarat di Maluku. Siapa sih Cornelius de Houtman? Kalian harus tahu, Cornelius de Houtman adalah penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia. Kemudian, Belanda mendirikan kantor perdagangan di Batavia sebelum saat ini berubah menjadi Jakarta. Pada tahun 1602, para pedagang Belanda membentuk sebuah perserikatan maskapai Hindia Timur atau Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang disingkat sebagai VOC, yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal pertama yaitu Pieter Both. VOC membentuk hak-hak yang dapat menguntungkan mereka, seperti hak melakukan perdagangan monopoli pada daerah yang mereka tempati, membentuk tentara, mengangkat pegawai, dan membentuk pengadilan, melakukan perjanjian politik dan ekonomi, dan mencetak mata uang sendiri.
Pada masa kedatangan Belanda, Indonesia masih tumbuh kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, Banten, Mataram, Banjar, Aceh, dan lainnya. Belanda berusaha membuat perpecahan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dengan tujuan agar kerajaan tersebut mau memberikan hak monopoli perdagangan kepada VOC. Tidak semua kerajaan di Indonesia mau mengikuti keinginan Belanda. Karena itu, Belanda mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Indonesia dengan politik adu domba atau yang disebut dengan divide et impera. Sampai satu persatu kerajaan di Indonesia mulai dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1799, Persekutuan Dagang Hindia Belanda mengalami kebangkrutan karena disebabkan oleh korupsi yang dilakukan para pegawai VOC. Sehingga pada tahun tersebut, VOC dibubarkan. Namun tidak berhenti di situ. Pada tahun 1800, pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan VOC, dan Indonesia pun secara resmi berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintahan Belanda membentuk pemerintahan kolonial yang disebut Nederlands-Indië, yang diperintah oleh Gubernur Jenderal. Sejak kedatangan Belanda ke Indonesia, suasana kerajaan di Indonesia semakin kacau. Banyak kerajaan yang terpecah belah akibat ulah Belanda, yang menyebabkan kerajaan Indonesia runtuh dan akhirnya jatuh ke tangan VOC. Nah, dari banyaknya kerajaan yang jatuh ke tangan pemerintahan Belanda, beberapa kerajaan diantaranya yaitu pada tahun 1667, Kerajaan Tidore sebagai kerajaan terkuat di Maluku akhirnya mengakui kekuasaan VOC. Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan juga jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1667. Kemudian pada tahun 1695, Kerajaan Banten di Jawa Barat diambil alih oleh VOC. Kemudian juga Kerajaan Banjarmasin yang terletak di Kalimantan jatuh kekuasaan Belanda pada tahun 1866. Dan pada tahun 1906 seluruh kerajaan di Bali diambil alih oleh Belanda. Wah, ternyata strategi yang dilakukan Belanda dalam upaya menguasai kerajaan di Indonesia sangat kuat ya. Tidak hanya itu, Belanda ingin menguasai perdagangan di Indonesia dengan memonopoli perdagangan. Belanda juga berusaha menguras kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dengan cara membeli barang dari pedagang Indonesia dengan harga murah, kemudian mewajibkan rakyat Indonesia menanam paksa, tanaman ekspor khusus Belanda. Sistem ini dinamakan sistem tanam paksa atau yang disebut kulturstelsel. Kemudian menarik pajak tinggi terhadap rakyat Indonesia dan menerapkan kewajiban wajib kerja untuk rakyat Indonesia untuk perkebunan Belanda atau kerja rodi. Selain itu, pada masa pemerintahan Herman William Daendels, rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa upah untuk membuat jalan sepanjang 1.100 km dari Anyar Panarukan, dengan tujuan agar mempermudah membawa hasil kekayaan alam Indonesia. Saat membuat jalan Anyar Panarukan, banyak penduduk yang mati kelaparan karena pemberian upah yang sangat kecil, bahkan sampai ada yang tidak diberi upah loh. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda mengakibatkan penderitaan yang sangat perih untuk rakyat Indonesia, sehingga timbullah perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap tindakan Belanda yang sewenang-wenang. Nah, perlawanan tersebut digerakkan oleh beberapa tokoh daerah seperti Kapiten Patimura yang memimpin perlawanan Maluku, Tuanku Imam Bonjol yang memimpin perlawanan di Minangkabau, Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Jawa di Yogyakarta. Dengan melakukan perlawanan tersebut, akhirnya Belanda menyerah dan meninggalkan Indonesia. Betapa menderitanya rakyat Indonesia saat melawan penjajah Belanda. Setelah Belanda menyerah, apakah bangsa Indonesia merdeka?
Ternyata setelah berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, bukan berarti bangsa Indonesia sudah bebas dan merdeka loh. Setelah dijajah selama kurang lebih 350 tahun oleh Belanda, bangsa kita ternyata jatuh ke tangan penjajahan Jepang. Sama seperti Belanda, Jepang juga ingin menguasai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang berhasil menguasai Pulau Tarakan di Kalimantan Timur. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1942, di bawah pimpinan Jenderal Hitoshi Himamura, pasukan Jepang serentak mendarat di Banten, Eretan Wetan, Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah. Pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di Batavia. Setelah itu, Indonesia resmi berada di bawah kekuasaan Jepang. Untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang, maka Jepang melakukan berbagai cara, antara lain, Jepang mengizinkan bendera merah putih dikibarkan di Indonesia. Kemudian, Jepang mengizinkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian, bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar. Dan mendirikan berbagai organisasi seperti Gerakan 3A atau yang dikenal dengan semboyan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Gerakan 3A didirikan oleh Jepang pada 29 April 1942 yang diketuai oleh Mr. Samsudin. Kemudian ada organisasi Putera atau Pusat Tenaga Rakyat yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1942 yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian ada organisasi Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa dan PETA, Pembela Tanah Air. Organisasi ini didirikan pemerintah Jepang yang dipimpin oleh perwira Indonesia untuk mempertahankan tanah air Indonesia dari pasukan sekutu yang menjadi musuh Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia sangat menderita. Dengan secara paksa, Jepang mengambil hasil bumi, termasuk hasil padi rakyat, sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Selain itu, Jepang juga memperlakukan sistem kerja paksa atau romusha. Selama masa penjajahan Jepang, tokoh-tokoh pada masa penjajahan Jepang mulai mengatur strategi untuk Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh pada masa penjajahan Jepang antara lain Insinyur Soekarno, Supriyadi, Sultan Syahrir, Mohatta, dan lain-lain. Wah, tidak bisa dibayangkan ya betapa sulit dan menderitanya kita apabila hidup di masa penjajahan. Kira-kira bagaimana ya perasaan teman-teman apabila berada di masa tersebut? Apakah teman-teman bisa bersekolah seperti sekarang? Apakah teman-teman bisa bermain dengan bebas? Sebagai rakyat Indonesia yang hidup di masa merdeka, kita harus bersyukur kepada tokoh-tokoh yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain bersyukur, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan kita. Nah, menurut teman-teman, bagaimana ya sikap kita dalam menghargai perjuangan para pahlawan? Yap, betul. Yang kita lakukan dalam menghargai usaha para pahlawan adalah dengan cara memperingati peristiwa sejarah seperti Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Kelahiran Pancasila, dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya pada hari bersejarah saja kita bisa menghargai usaha para pahlawan. Teman-teman juga bisa menghargai semangat para pahlawan dengan cara saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia, memiliki rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat, memiliki semangat dan pantang menyerah atau dengan tidak saling memecah belah pertemanan. Jadi, gimana nih teman-teman? Sudah paham mengenai masa penjajahan di Indonesia?